Ingin cepat kaya di usia muda? Kisah pemuda satu ini bisa jadi referensi Anda. Dan ini dia The Billionaire. Cerita beralur mundur di mana di scene awal kita diperkenalkan seorang pria bernama Top yang lagi ngajuin kredit di bank emok perkotaan. Tak tanggung-tanggung, Top ingin meminjam uang senilai 5 miliar dari bank tersebut. Si teller lantas melongo mengetahui angka pinjaman yang diajukan Top. Secara Top masih sangat muda dengan penampilan yang bisa dibilang kurang meyakinkan cuy.งั้นเอางี้พูดมาประโยคนึง Si teller kemudian mengajukan pertanyaan terkait uang pinjaman yang nantinya akan Top gunakan dan cerita Top pun dimulai. ใครอายุเท่าไหร่พี่แค่ฟังผมแนะนำตัวก่อนนะครับ Ketika SMA, Top adalah anak yang gila main game bahkan sering kali lupa waktu saking keasikan. Nah, suatu ketika ada inbox masuk dari pemain lain. Rupanya pemain tersebut ingin membeli item langka yang dimiliki Top di dalam game. Tak tanggung-tanggung, dia menawar senilai 6 juta rupiah untuk satu itemnya. Dipikir lumayan untuk tambah-tambah jajan. Top tanpa pikir panjang menyetujuinya dan uang pun didapat. Sejak saat itu, ia lebih giat main game untuk mencari item-item langka kemudian menjualnya ke pemain lain. เอาน่ะลุงของผมมันมีตั้ง 50,000 ส่วนของลุงมีแค่ 1,500 เอง Semakin lama, keuntungan yang didapatnya pun semakin banyak hingga Top mampu membeli sebuah mobil hanya dari berjualan item-item yang ia kumpulkan itu. Saat kembali ke rumah, Top malah dimarahi. Ayahnya menuduh jika Top pasti memperoleh uang banyak dari hasil togel ataupun main Olympus. ก็ตอบบอกแล้วไงมาว่าได้เงินจากเล่นเกมเนี่ย Tapi Top tak mengindahkan larangan orang tuanya dan terus melanjutkan bisnis makelar itemnya. Singkat cerita, luluslah Top dari SMA dan lanjut mendaftar ke perguruan tinggi. Naas, tak satupun universitas negeri yang berhasil ia masuki. Namun, Top tetap santuy. Ya, karena penghasilannya dari makelar item udah lebih dari cukup. 800 บาทเองถูกๆเอาไปใช้ขำๆเสียแล้วซื้อใหม่ Di lain sisi, orang tua Top sangat marah padanya yang tidak bisa masuk universitas negeri. Terlebih untuk masuk universitas swasta dibutuhkan biaya yang besar ditambah kondisi keuangan keluarga mereka sedang buruk. มา ที่ตอนเรียนไม่รู้จักเรียน Kesialan Top tak berhenti di sana, karena tak lama setelahnya, akun game milik Top diblokir karena dianggap telah digunakan untuk tujuan komersil. Top yang semakin pusing akhirnya memutuskan untuk berbisnis dengan membeli banyak sekali DVD player dengan sisa-sisa uang di tabungannya. Rencananya, dia akan menjual kembali DVD-DVD tersebut dan mengambil cuan dari sana. Sayangnya, ya, emang karena pemula dan gak paham barang, nyatanya DVD-DVD tersebut gampang rusak yang membuat Top boncos dan tak bisa meminta ganti rugi karena DVD-DVD itu merupakan DVD bajakan yang tidak bergaransi. ไอ้ค่ากระจกที่แตกอะยังไม่ถึงครึ่งหนึงของที่พี่โกงผมหรอก Ayah Top kemudian memberikan wejangan. Jika berbisnis bukanlah sesuatu yang mudah terlebih untuk anak muda sepertinya. Sembari merenung, Top memikirkan perkataan ayahnya dan setuju untuk melanjutkan kuliah. Meskipun demikian, Top masih saja terbayang-bayang untuk menjadi pebisnis hingga puncaknya. Ia nekat mengambil jimat ayahnya dan menggadaikan jimat tersebut yang uangnya akan ia jadikan modal usaha. เอา100,000 ก็100,000 Sambil kuliah, ia terus saja memikirkan ide usaha yang dia pikir cocok untuknya. Hingga dia pun datang ke sebuah pameran mesin pembuat makanan dan terfikirlah ide usaha yaitu berjualan kacang sangrai. Karena tergiur oleh brosur diskon di sana, Top langsung membeli mesin itu dan mulai uji coba resep kacang sangrainya. Setelah dirasa enak, Top mulai berjualan kacang bersama pamannya di sebuah mall yang cukup terkenal. เร็วๆน้องต๊อบ แค่ตรงนี้แล้วล่ะน้อง Tapi ya, harapan memang tak seindah realita. Dagangannya sepi pembeli. Tapi Top tak menyerah begitu saja. Saat dia lagi jalan-jalan bersama pacarnya, ia mengamati cara orang-orang berdagang dan bahkan menuliskan apa-apa yang dianggapnya penting. Dari risetnya itu, Top menyimpulkan jika lokasinya sekarang kurang tepat karena sepi pembeli.
Ternyata hasil pemikirannya benar kali ini. Setelah lokasinya berpindah ke depan pintu masuk mall, dagangannya jadi laris manis Tanjung Kimpul dan ramai pembeli. Saking sibuknya, dia bahkan melewatkan ujian demi berdagang kacang sangrai bersama pamannya. ลุง ได้นะครับ ได้นะครับ ขยายสาขากันเลยไหม Makin lama, usahanya makin lancar, hingga ia pun terpikir untuk membuka cabang dan merekrut pegawai baru. Di tengah kesibukannya itu, pacarnya yang cuantik datang dan mengingatkan Top agar tak mengabaikan kuliahnya. Tapi dia acuh saja dan lebih memilih fokus pada usahanya. Di sisi lain, Top mulai mendapatkan masalah di mana dia ditegur oleh pihak mall karena asap mesin kacangnya mengotori plafon. Untuk mengatasi hal tersebut, Top pun berjanji akan mengatasinya. ต้องคิดว่าแก้ไขไม่ได้ พี่ต้องขออนุญาตยกเลิกสัญญาครับ เฮ้ย Malam harinya, Top dibantu si ibu mulai mengecat ulang plafon mall. Di tengah pekerjaannya itu, Top diusir oleh satpam karena mall akan segera tutup. Top mengira jika itu hanya akal-akalan si satpam untuk dapat uang rokok. Dia kemudian memberikan uang pelicin pada satpam tersebut agar dapat keringanan waktu. Faktanya, dugaan Top salah dan si satpam itu justru mengembalikan uang Top dan lantas memarahi si ibu agar mengajari tata krama serta mendidik Top dengan benar. อบรมลูกบ้านนะครับ Keadaan Top kian sulit karena usaha keluarganya telah bangkrut yang memaksa kedua orang tuanya harus pindah ke Cina. Dan bahkan aset yang mereka miliki seperti tanah dan rumah akan disita oleh bank. Di sini, Top tak mau ikut keluarganya pindah dan lebih memilih untuk membangun usaha bersama pamannya. Sebelum kedua orang tuanya pergi, Top pun berjanji jika dia akan jadi pengusaha sukses dan melunasi semua hutang mereka agar kedua orang tuanya bisa kembali. Nyatanya, kesialan Top terus berlanjut. Usaha sangrai kacang harus berhenti akibat pemutusan kontrak oleh pihak mall. Hal itu terjadi karena Top dianggap telah mengganggu usaha dari pedagang lain. ต้องขอให้บูธของลุงเลิกขาย ทุกสาขาเลยเหรอ Suatu hari, Top yang habis healing bersama pacarnya makan cemilan rumput laut di mobil. Top sangat penasaran dengan rasanya yang begitu enak. Dan setelah ia mengetahui bahwa produk cemilan rumput laut sangat sulit didapatkan, dia pun berpikir untuk mencoba peruntungannya dengan berjualan cemilan serupa. Dengan bermodal uang hasil jual mesin sangrai kacang, Top membeli rumput laut mentah dan mencari racikan dan resep yang tepat untuk rumput laut gorengnya. Dibantu oleh pamannya, Top mulai menggoreng rumput laut itu. Tapi rasanya tidak enak. Hal itu terus terjadi sampai bahan baku rumput laut mereka hampir habis. Melihat hal itu, si paman yang kasihan melihat Top lantas menyarankannya untuk menyusul kedua orang tuanya ke Cina. Tapi Top meyakinkan pamannya bahwa dia masih ingin terus berusaha. Mendengar semangat Top membuat pamannya berjanji akan terus membantu usahanya. ว่ายังไงลุงก็เอามาคืนให้ผมได้ Beberapa waktu kemudian, Top menemukan pamannya yang tergeletak di lantai bersimbah darah akibat terpeleset. Dia pun segera membawanya ke puskesmas terdekat. Setelahnya, Top kembali menggoreng rumput laut yang tersisa. Tapi tetap saja tidak enak dan terasa pahit di lidah. Saat hampir putus asa, tidak sengaja Top menemukan sisa rumput laut yang basah karena kehujanan. Karena tidak ada lagi sisa rumput laut, Top terpaksa menggorengnya dan betapa terkejutnya dia saat mencicipi rumput laut tersebut yang tidak pahit dan rasanya terasa enak di lidah. Faktanya, sebelum digoreng, rumput laut harus direndam terlebih dahulu untuk menghilangkan rasa pahitnya. นี่มันอร่อยขนาดนั้นเลยเหรอลุง เปล่า ลิ้นมันยังไม่รู้รส Mulai dari situ, Top dan pamannya yang sudah sembuh melanjutkan perjuangan mereka. Kian hari, penjualan mereka semakin meningkat. Namun, semangat Top untuk dapat membayar hutang keluarganya sempat drop setelah mengetahui total hutang mereka yang sangat besar, yaitu senilai 12 miliar. Terlebih, rumah mereka kini telah benar-benar disita oleh bank. Maka dari itu, Top memutar otak dan akhirnya menemukan ide cemerlang dan berencana untuk jadi supplier 7-Eleven seperti layaknya Indomaret. วิธีการรอบเมืองเนี่ยก็คือการที่ออกไป การคิดไม่มีกรอบนั้นทรงพลังกว่าการแค่คิดนอกกรอบ Top kemudian pergi ke kantor 7-Eleven membawa serta rumput laut dagangannya. Naas, produk Top langsung ditolak oleh si ibu manajer lantaran kemasannya dinilai asal dan tidak menarik sama sekali. แพ็กเกจดีไซน์ก็ไม่ได้แล้วอะค่ะ ขนาดไซส์ก็ใหญ่เกินที่จะวางบนเชลฟ์ได้ Saat kembali, Top juga ditemui oleh pacarnya. Di sana, pacar Top memintanya untuk meninggalkan bisnisnya dan kembali melanjutkan kuliah agar nantinya Top bisa jadi orang yang sukses. Namun, Top tetap kekeh dengan pendiriannya dan yakin jika dia masih bisa jadi orang sukses tanpa harus kuliah.
Percakapan itu pun diakhirinya dengan hubungan asmara mereka yang telah terjalin lama harus kandas di tengah jalan. เราไม่ต้องการความช่วยเหลือ อย่าไม่ได้บอกว่าไม่อย่างนั้นป๊อป Esoknya, Top pergi ke tempat percetakan kemasan, membuat kemasan sekaligus menamai produknya dengan nama Tau Kenoi, yang berarti pengusaha muda. Setelah selesai, dia kembali ke kantor 7-Eleven untuk mempresentasikan produknya. Sayangnya, Top tidak berhasil menemui si ibu manajer karena jadwalnya sangat padat di hari itu. Alhasil, ia pun kembali. Tapi sebelum pulang, ia membagikan produknya pada karyawan di kantor tersebut. Di sisi lain, Top tak tahu jika produk yang ia bagikan sebelumnya ternyata sangat disukai dan telah sampai pada si ibu manajer. Hingga akhirnya dia dipanggil ke kantor untuk mempresentasikan ulang produknya. Dan produk Top diterima. Dengan syarat ia harus menyediakan 70.000 bungkus Tau Kenoi dalam waktu 2 bulan untuk dikirim ke 6.000 cabang 7-Eleven di seluruh dunia. 3,000 สาขานะคะ ก็ประมาณ 72,000 Top pun setuju meski dia kebingungan memenuhi syarat yang diberikan. Top sempat bingung karena dia belum memiliki sebuah pabrik terlebih produk yang diminta sangatlah banyak. Dia kemudian memutuskan untuk menjual mobil kesayangannya dan uangnya dipakai untuk membeli bahan baku serta merenovasi toko keluarganya yang telah disita oleh bank. นับก่อน เรียบร้อยแล้วค่ะ Hingga tibalah saatnya inspeksi pabrik oleh pihak 7-Eleven. Dan inilah tahap akhir sekaligus penentu diterima atau tidaknya Top sebagai supplier di 7-Eleven. Dengan tempat dan modal seadanya, Top memperlihatkan pabrik. Di sini pihak inspeksi menilai masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki di pabrik dan mereka juga memberitahu jika hasil akhir keputusannya akan mereka kirimkan lewat faksimil. เอาเป็นว่าเดี๋ยวขอทางปูกลับไปพิจารณาก่อนนะคะ Beberapa hari berlalu dan pesan yang Top tunggu-tunggu datang. Sayangnya, tinta mesin faksimil Top habis yang membuat Top akhirnya membawa kertas tersebut keluar dan membacanya. Nyatanya, perjuangannya selama ini tak sia-sia karena diyakini telah diterima sebagai supplier dari 7-Eleven, terlebih target 70.000 bungkus produknya berhasil dia laksanakan. Dia pun langsung memeluk pamannya yang selalu setia dan sabar menemaninya saat gagal. ผมทุ่มหมดทุกอย่างแล้วจริงๆ Akhirnya, Top dengan perasaan lega menghubungi ayah dan ibunya untuk bilang jika sebentar lagi mereka bisa pulang dan kembali bersama lagi. Di scene akhir, kita diperlihatkan kehidupan Top yang telah berubah 180 derajat. Kini Top telah menjadi pengusaha muda sukses dengan ribuan karyawan dan produknya yang telah dipasarkan di berbagai belahan dunia. Oke, itu tadi alur cerita The Billionaire. Terima kasih bagi yang terus stay sampai di akhir video. Bang Dickson pamit dan